Segera kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Selamat mengikuti. Smart Listeners, ada yang mengatakan bahwa dunianya anak adalah dunia bermain. Tapi kalau misalnya kita sudah jadi orang tua, kayaknya bermain-main itu menjadi sebuah hal yang jarang atau mungkin nggak pernah gitu kita lakukan di masa atau usia dewasa begitu ya. Namun di kesempatan kali ini Smart Listeners, Smart Parenting akan membahas seputar manfaat bermain dan berolahraga, terutama bagaimana kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi hal itu untuk anak-anak kita. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda memandu bersama dengan narasumber-narasumber kami yang pastinya bisa memberikan Anda insight-insight yang luar biasa. Sudah ada Bu Andida Meliala. Halo Bu Andida, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tasya, selamat pagi Bu Fida dan Smart Listener semua. Dan ada Salam sehat. salam sehat dan ada Bu Fida Mulyono. Halo Bu Fida. Halo Mbak Tasya, Bu Andida, dan para listener dari Smart FM. Yes. Salam sehat ya di kesempatan kali ini ya, begitu. Karena ini merupakan Smart Listeners pertemuan saya lagi begitu dengan Bu Andida dan juga Bu Fida setelah lama gitu nggak ketemu dalam program Ya, Smart Parenting. Sekarang bisa bertemu bertatap muka lagi via aplikasi begitu ya Bu Andida, Bu Fida. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana manfaat bermain dan berolahraga. Ini merupakan suatu hal yang menyenangkan begitu Bu Andida, Bu Fida untuk anak-anak. Tapi untuk orang tua, tanda kutip, quote unquote gitu, kadang-kadang ini cukup PR gitu, apalagi kalau punya anak-anak yang aktif. Tapi kita akan sampai di sana, mungkin mengawali Bu Andida boleh dong menjelaskan kenapa bermain dan berolahraga ini menjadi hal yang penting gitu untuk anak-anak bisa lakukan dan kita sebagai orang tua bisa fasilitasi. Silakan. ya, masa kanak-kanak itu adalah masa seorang tumbuh dengan pesat ya, tumbuh dan berkembang dengan pesat, masa untuk belajar, bereksplorasi, dan juga membangun fondasi kehidupan yang berguna bagi kehidupan ataupun masa depan seseorang gitu. Kalau kita ingin membangun fondasi kehidupan yang sehat ya, baik sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara spiritual dan juga sehat secara finansial, maka kita perlu membangun fondasi itu sejak usia dini. Nah, cara yang paling efektif untuk membangun berbagai fondasi tersebut adalah dengan bermain. Kenapa? Karena bermain adalah cara anak untuk belajar, cara anak untuk tumbuh. Jadi sebenarnya mau tak mau orang tua perlu belajar untuk bermain ya. Oke. Kalau kita ingin bisa berhubungan atau bisa nyambung dengan anak, bisa mengembangkan berbagai potensi anak, maka kita harus lewat bermain gitu. Baik. Bu Fida, adakah yang ditambahkan? Tentang bermain dan berolahraga, Mbak Tasya, sebenarnya gini ya, kalau anak-anak masih kecil, kan mereka itu kelihatan lari-lari sana sini ya gitu ya, dan itu kan dianggap sebagai satu pola bermain ya, bermain. Nah ini kan bisa sebenarnya juga diarahkan kepada yang berbentuk olahraga. Misalnya badminton ya, yang seperti begitu ya, yang dengan orang tuanya, ataupun menendang bola, atau yang lain lagi adalah berenang. Itu kan bentuknya juga bermain dan berolahraga ya, di mana seperti yang dikatakan oleh Ibu Andida tadi, ini mensupport pertumbuhan fisik ya, dan juga pertumbuhan yang lain seperti misalnya pola pikir, emosi ya kan. Kalau main badminton misalnya, nah itu kan dia kan juga ada frustasinya karena nggak bisa nangkep bola kan gitu kan. Nah ini sebenarnya ada kaitannya antara bermain dan berolahraga ya. Fungsi daripada olahraga itu sendiri kan untuk sebenarnya bermanfaat untuk fisik ya, dan kalau dengan anak-anak yang lain itu kan juga bentuknya sosial
ya. Dan mereka juga dengan bermain bola apa segala macam itu kan juga olahraga di mana mereka membentuk keeratan berteman gitu. Nah, ini pentingnya bermain dan berolahraga di mana topik kita hari ini. Oke, mungkin kita bisa samakan perspektif dulu begitu ya, Bu Andida, Bu Fida. Karena namanya bermain dan berolahraga, ini juga ada nih sekarang di era digital gitu, bermain nih, main gadget kan, game gitu kan, atau berolahraga, bisa e-sport. Emang melakukan aktivitas fisik gitu kan, jempolnya yang bergerak ya kan, tapi badannya nggak bergerak begitu. Nah, ini main dan berolahraga yang seperti apa yang sekarang sedang kita bahas, Bu Fida, Bu Andida? Yang kita bahas hari ini adalah bermain secara fisik ya, bukan bermain duduk di depan komputer ataupun di depan gadget. Baik, baik. Ya, tujuan kita, topik kita hari ini itu adalah untuk membentuk anak-anak supaya justru tidak bermain di depan komputer gitu. Oke. Justru keluar gitu ya untuk melakukan aktivitas fisik. Bagaimana dengan permainan-permainan yang sekarang ada namanya Montessori, Bu Andida. Jadi kan dia duduk nih gitu kan, tapi melakukan mungkin main puzzle seperti itu. Itu bagaimana? Ya, itu juga jenis bermain yang positif, tapi yang jelas kan tetap ada apa ya, hands on gitu, tetap bergerak kan anak, dan juga pikirannya juga berjalan. Nah, itu begitulah cara anak belajar sebenarnya dengan melalui permainan-permainan yang seperti itu, baik itu puzzle, Lego, main apa itu Play-Doh, dan juga permainan-permainan yang melibatkan panca indera begitu, main tanah, main air, lalu apa mencium bau-bauan bumbu, dan ya semua yang melibatkan panca indera begitu, Tasya. Baik, berarti berbeda ya Bu Andida, Bu Fida ketika tadi main misalnya puzzle atau Lego, kan ada ya sekarang di aplikasi begitu kan, di handphone, di gadgetnya. Oke, anaknya main gitu, main puzzle, main Lego, melibatkan apa namanya pikiran juga, tapi dipermainkan di gadget begitu ya. Berarti bukan itu definisi dari bermain yang sekarang sedang kita bahas begitu ya Bu Fida. Bukan itu yang kita ingin bahas ya. Kalaupun ada permainan di depan layar, itu kan sekarang kan juga ada tuh. Dulu anak saya itu punya permainan pakai nggak tahu lah PS apa gitu ya, yang pakai yang melempar-lempar bola gitu kan. Jadi dia berdiri dia melempar, ininya kan datang begitu ya, bolanya datang gitu. Nah, itu kan sama saja dengan bermain dan berolahraga. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat umum yang apa seperti kids zone apa segala macam, itu kan ada juga permainan-permainan seperti dance ya, yang apa namanya itu loh, apa lompat-lompat itu loh. Iya. Jadi memang agak susah ya topiknya hari ini karena yang kita sebut sekarang kata bermain itu sudah melenceng menjadi bermain gadget atau bermain sesuatu yang gimana ya, yang membuat orang duduk. Nah, olahraga yang kita sebutkan adalah olahraga di kegiatan fisik gitu. Ya. Jadi main bola gitu kan, bermain bola, bermain pingpong ya, begitu. Tapi kan ada juga bermain ular tangga. Ya. Bermain ini. Jadi apa namanya, yang kita ingin bahas hari ini adalah bermain secara aktivitas fisik. Baik. Bu Andida, sebelum kita jeda, ada yang ditambahkan sebagai pembuka? Silakan. Ya, dan juga yang sifatnya interaktif begitu ya. Itu yang paling baik sebenarnya begitu. Bermain itu ada macam-macam ya. Misalnya seorang anak itu melihat anak lain bermain saja, itu sebenarnya juga bermain begitu. Karena dia mengamati dulu kan, mengamati mungkin belum terlibat begitu. Lalu ada juga bermain yang sifatnya paralel gitu.
Jadi eh, dua orang anak misalnya ya sama-sama bermain, tetapi sendiri-sendiri begitu. Hmm. Yang satu main mobil-mobilan, yang satu main Lego misalnya, tapi tidak berinteraksi. Itu juga bermain gitu. Lalu bermain imajinasi, kayak bermain fantasi begitu. Ya. Itu sebenarnya juga bermain. Tapi ya itu tadi ada tingkatannya juga berbeda-beda. Kalau yang kita katakan paling tinggi tingkatannya itu adalah yang bersifat interaktif gitu. Aktif. Jadi ya ada mungkin saling antri atau kayak misalnya kita main ular tangga gitulah. Nah, itu kan interaktif. Kita mesti mikir, mesti bergiliran, terus bagaimana mengelola kekalahan gitu ya, mengelola emosi ketika dia kalah atau membuat kesalahan. Ada komunikasi di situ, ada kerjasama. Nah, itu bermain yang paling bagus tuh sebenarnya seperti itu gitu. Oke, baik. Bu Andida, kita jeda dulu sejenak. Bu Fida, izin untuk jeda dulu, begitu ya. Smart Listeners, kita masih akan membahas seputar manfaat bermain dan berolahraga. Mungkin dari Anda, parents gitu, ada yang sudah, oh ya, saya sudah bermain bersama anak saya nih, begitu. Tapi ya kadang-kadang saya nemenin aja, jadi nggak ikut bermain di situ. Atau ketika anak berolahraga, ya saya nemenin aja gitu, nggak ikut berolahraga bareng anak. Sebenarnya apa sih mungkin nanti Bu Andida, Bu Fida bisa jabarkan kepada kami manfaatnya begitu ya ketika orang tua tuh in charge gitu, ikut juga di situ dalam kegiatan anak. Smart Listeners, sesi berikutnya akan hadir untuk menemani Anda, jadi tetap bersama kami masih dalam program Smart Parenting. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Parenting. Di kesempatan kali ini senang sekali topik seputar manfaat bermain dan berolahraga menjadi sebuah hal yang dibahas begitu ya. Di mana ini merupakan sebuah hal yang mungkin sering kita lakukan dan anak-anak naturally gitu kan, Bu Andida, Bu Fida, pasti mereka akan bermain begitu kan. Karena nggak ada anak yang kayaknya nggak suka main, kayaknya nggak ada gitu kan. Nggak ada anak yang nggak suka, misal dari kecil nggak suka aktivitas fisik gitu kan, kayaknya nggak ada gitu ya kan. Gimana dia belajar untuk misal berjalan atau merangkak, itu kan dia olahraga begitu kan, aktif. Nah kemudian apa yang menyebabkan mungkin anak-anak ini berubah begitu Bu Andida, Bu Fida? Apakah dari kebiasaannya ketika dia masih kecil menuju dewasa,
dia jadi nggak suka berolahraga lagi kah? Atau jadi bermainnya malah tadi beralih jadi bermain gadget, tidak lagi senang untuk bermain aktivitas fisik yang tadi juga sempat Bu Adida singgung, yaitu permainan-permainan yang interaktif begitu. Mungkin bisa dijabarkan. Silakan Bu Fida untuk mengawali. Anak-anak seperti katanya Mbak Tasya pasti ingin bermain, ya. Cuman kan mereka itu tidak bisa bermain tanpa bantuan dari orang tua ataupun direction, apa namanya, arahan dari orang tua. Kalau bermain misalnya, kalau dulu kita kecil lingkungan mendukung. Sekarang itu kan mereka juga tinggalnya tuh ya ada di apartemen atau di tempat-tempat yang sekolah udah sampai sore, mereka nggak punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-temannya lagi. Jadi lingkungan ini menyebabkan mereka lebih banyak berada di rumah, dan orang tuanya juga nggak mengusir anaknya untuk keluar sana main gitu sama. Nah, kalau dulu kan kita setiap kali habis pulang rumah udah nggak usah tanya sama orang tua, kita udah ada dengan teman-teman, dan dengan teman-teman ini kan kita ada orang tua yang mengatakan oke, sekarang kita main lompat tali misalnya, atau ya apa ya, zaman-zaman dulu apa, egrang, Engklek. Engklek. engklek, terus apa lagi ya, Petak umpet gitu kan. sodor, itu kan Sodor sodor ya. biasanya sore-sore dilakukan ya. Dan itu kan melibatkan banyak anak ya, nggak cuman ini. Cuman memang perlu ada seorang tua yang menginisiasi anak-anak ini bermain plus berolahraga, karena ada aktivitas bergerak gitu. Kalau dulu begitu ya Bu Fida, Bu Andida, kita dibilang kamu main mulu masuk gitu. Kalau sekarang lu jangan di rumah terus begitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan. Bu Andida mungkin silakan pandangannya. Iya. Jadi secara alami sebenarnya anak itu punya dorongan untuk bergerak. Tadi Mbak Tasya katakan mau merangkak, mau berjalan, begitu kan? Kalau kita lihat bayi itu kan ya memang bergerak terus sebenarnya ya, ingin bergerak. Kalau menemukan sebuah benda itu maunya dimasukkan ke mulut, ya dirasakan gitu kan. Jadi dipegang, dirasakan, dibanting, dilempar gitu ya. Nah, ini ada dorongan secara alami bagi anak itu untuk bereksplorasi, untuk bergerak, ya melihat, belajar tentang dunia sekitarnya begitu. Tetapi untuk membangun kebiasaan aktif, nah ini harus dibangun dengan sengaja begitu. Nah, ya jadi tentunya kita perlu memfasilitasi tadi dorongan yang sudah ada secara alami tadi, itu perlu difasilitasi, dan juga kita jangan terlalu banyak melarang begitu ya. Kalau banyak dilarang jadi males juga kan anak. Atau ada apa tadi misalnya gadget, kita memperkenalkan gadget terlalu dini. Nah, itu juga bisa menghambat aktivitas anak begitu. Keinginan dia untuk aktif begitu. Baik, berarti ini tergantung kita lagi ya, Bu Andida, Bu Fida ya, sebagai orang tua begitu. Apakah kita membatasi atau justru tadi memberikan gadget gitu, jadi akhirnya anak yang tadinya aktif, senang gitu, sekarang jadi kayak susah gitu untuk diajak keluar misal begitu ya, Bu Andida, Bu Fida. Nah, Iya, dan sorry Mbak Tasya ya. Jadi kita kan sering sekali gitu bicara tentang parenting goal gitu. Jadi kembali lagi semua sebenarnya dasarnya ke situ gitu. Sebagai orang tua kita tuh perlu punya goal yang jelas gitu, punya tujuan yang jelas. Anak kita ini mau dibawa kemana begitu kan? Kalau kita sudah belajar bahwa membangun fondasi kesehatan tadi, ya itu harus dibangun di usia dini begitu. Itu salah satu goal yang perlu kita miliki. Bagaimana kita memfasilitasi berbagai potensi anak, bagaimana kita memfasilitasi kebiasaan sehat itu agar bisa dimiliki sejak usia dini gitu. Minimal ada bibitnya lah di situ begitu.
baik. Mungkin bisa dijabarkan Bu Andida, Bu Fida, apa sih tadi disinggung manfaatnya soal bermain dan berolahraga. Tadi ada Bu Andida juga sempat bilang soal fondasinya. Fondasi apa yang bisa dibangun gitu dari kegiatan bermain dan berolahraga? Ya, Ke- silakan Bu Fida. Silakan, Bu Fida. Manfaat daripada bermain dan berolahraga itu ada banyak ya sebenarnya. Secara misalnya kalau mereka bermain dengan tim, dengan beberapa teman ya, nah, itu kan mereka ada kerjasama, Oke. ya. Kerjasama di mana mereka akan mengasah otak mereka untuk menjadi kreatif, dan juga ada semacam persaudaraan. Hmm. Gitu kan. Nah, di dalam bekerja sama ini kan biasanya itu kan, kalau misalnya saya berkata kalau sepak bola ataupun sekarang di futsal ya, di futsal. Nah, itu kan mereka ada persaudaraan. Jadi satu tim gitu, mereka bekerja tim. Ini kan juga mengasah dari sejak kecil rasa solidaritas dan harmoni, ya, dan tepas seliro ya. Jadi kalau ada temannya jatuh apa itu, dan mereka karena satu tim mereka akan berusaha untuk menghibur gitu ya. Dan satu lagi yang paling penting adalah kalau adanya semacam emosi motivasi untuk menang. Nah, menang ini kan menang untuk tim gitu ya. Dan kalau seandainya kalah, itu juga ditanggung bersama-sama. Jadi ada satu empati ataupun tepas selera yang dimana mungkin kita harus lebih baik lagi gitu. Ya, ini sih dan mereka akan belajar juga meregulasi emosi mereka supaya nggak tidak bertengkar. Nah, sebenarnya menurut saya itu gini. Sekarang yang saya lihat itu anak-anak ya, misalnya orang tua mengundang anak-anak temannya. Cuman mereka itu kurang berpartisipasi untuk mengarahkan. Artinya ya mereka terus jadi diem gitu. Ya di kamar aja gitu. Nah, di kamar main apa? Ya main gadget. Kalau ada pengarahan dari orang tua, ya mungkin ada sedikit halaman atau biasanya di kompleks-kompleks itu kan ada tempat-tempat yang untuk umum ya, itu ya bisa aja diarahkan sedikit, nanti tinggal ditinggal karena mereka udah bisa melakukannya sendiri. Baik. Tadi saya catat bagaimana ini bisa dibangun hubungan dengan sosialnya begitu ya, Bu Fida ya, Bu Andida. Terus cuma motivasi atau ambisi, empati, kemudian juga bisa meregulasi emosi, apalagi kalau terjadi kekalahan begitu. Itu suatu hal yang bisa dibangun dari bermain dan juga berolahraga. Apalagi hal yang bisa dipupuk begitu, Bu Andida, yang bisa dipelajari oleh anak-anak dari berolahraga dan juga bermain ini? Ya, kalau tadi Bu Fida menyampaikan manfaatnya secara sosial dan secara emosi, begitu, saya ingin menyoroti dari sisi fisik ya. Oke. Jadi anak-anak itu memang sangat perlu untuk bergerak begitu. Kan WHO juga menyarankan agar anak-anak itu bergerak paling enggak 30 menit sehari gitu, selama frekuensinya sekitar 5 kali seminggu lah paling enggak begitu. Jadi kalau sekolah-sekolah yang sudah memahami tentang pentingnya bergerak ini, maka harusnya ya namanya apa itu pelajaran olahraga itu ya setiap hari gitu. Itu yang ideal begitu ya. Dan ketika anak-anak itu masih kecil ya, sekitar usia 0 sampai 9 tahun, itu sebenarnya banyak sekali skill fisik ini ya, yang harus dikuasai oleh anak itu gitu. Agar dia itu bisa memiliki keseimbangan dan juga tulangnya bisa tumbuh dengan baik, otot-ototnya juga begitu. Jadi tidak hanya berjalan, berlari, tapi juga anak itu di usia 0 sampai 9 tadi ya dia harus bisa
lompat-lompat, berguling-guling, terus Hmm. tadi engklek tadi ya, berdiri dengan satu kaki dan melompat dengan satu kaki. Ya, banyak sekali lah gitu skill yang harus dilakukan oleh anak. Dan ini tentunya kalau kita suruh anak lompat-lompat gitu, iya bosen kan ya gitu. Eh, Tapi kalau dengan bermain, maka dia bisa lompat-lompat, bisa lari-lari dengan apa dengan waktu yang lama gitu. Tapi mereka tidak merasa lelah gitu, karena tadi mungkin ada kompetisinya ya, dan ada kerjasamanya, itu kan jadi eh, menyenangkan begitu. Baik, Ya. baik. Bu Anida, Bu Fida, kita jeda dulu sejenak begitu ya. Tapi mungkin sebelum kita jeda, saya mau bertanya ini gitu kan. Bagaimana dengan orang tua agar kita bisa sadar begitu? Tadi Bu Fida bilang bahwa orang tua tuh baiknya harus mengarahkan gitu. Berarti kan harus memberikan fasilitas kan. Apalagi kalau andai kata anaknya masih di usia-usia yang tadi 0 sampai 9 tahun begitu. Ada kan momennya dia nih harusnya mainnya sama orang tua begitu. Orang tua nih kadang-kadang capek begitu Mbak Nida, ngomongnya capek, "Ini anak aktif banget, saya mau kejar sana kejar sini," gitu. Karena itu sendiri yang saya hadapi begitu, dengan teman-teman saya yang seumuran, ngeluhnya begitu, "Ini anaknya aktif banget, saya harus ngejar sana sini," jadi akhirnya orang tuanya capek. Mungkin bisa disadarkan begitu ya Bu Hanida, Bu Fida, agar ini kita sebagai orang tua nih termotivasi lagi, "Oh iya, ya emang terahnya anak gitu untuk bisa bermain dan berolahraga dan kita sebagai orang tua juga bisa in charge gitu di situ." Mungkin nanti di sesi selanjutnya bisa dijabarkan gitu ya Bu Adida, Bu Fida. Namun kita jeda dulu sejenak Smart Listeners, tetap bersama kami dalam program Smart Parenting 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bertanya dan juga berpartisipasi. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Parenting. Saya ingin menyapa Anda di 10 kota jaringan Smart FM Network. Untuk Anda yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, kemudian Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Selamat malam ya, selamat bergabung bersama dengan kami. Smart Parenting masih akan hadir untuk menemani aktivitas Anda. Kita masih membahas seputar manfaat bermain dan berolahraga. Di sesi sebelumnya, Bu Andida, Bu Fida, saya minta pencerahan gitu ya untuk orang tua yang mungkin merasa
capek harus ngejar-ngejar anak begitu, apalagi kalau anaknya ini cukup aktif begitu. Gimana caranya kita sebagai orang tua agar bisa meregulasi emosi dan juga apa yang kita rasakan itu? Apakah harus ya kalau capek, ya mama capek begitu harus dibilangin kah atau ditelan aja gitu dan dinikmati? Bagaimana baiknya Bu Anida, Bu Fida? Mungkin Bu Anida bisa mengawali, silakan. Ya, kalau dari saya, kita mulai dari tujuan lagi gitu ya. Mmm, Awalnya kita pikirkanlah tujuan kita itu apa gitu. Jadi eh, kan tidak ada orang tua yang nggak ingin anaknya tumbuh sehat gitu ya. benar, Dan eh, dari situ kita belajar bagaimana sih sebenarnya untuk menumbuhkan anak sehat. Nah, hari ini kita belajar bahwa anak itu perlu bermain supaya anak itu tumbuh sehat baik secara fisik, mental, spiritual, finansial juga gitu ya. Intinya sehat dan produktif begitu. Nah, mhm, anak itu perlu bermain. Jadi kemudian kalau kita sudah yakin nih bahwa memang kita harus bermain dengan anak gitu. Kalau kita ingin anak kita tumbuh sehat begitu. Maka kemudian yang dipikirkan adalah strateginya tentunya mmm, gitu. Bagaimana? Dan untuk menentukan strategi ini sebenarnya kita juga perlu sebagai orang tua mendengarkan diri kita sendiri begitu. Kita perlu tahu kekuatan kita ini sebenarnya seberapa begitu. Lalu bagaimana kita memaksimalkan kekuatan kita itu begitu. Nah, strategi ini juga termasuk selain memanage waktu gitu ya, kita membuat jadwal dan juga mengatur kegiatan-kegiatan yang lain juga begitu. Misalnya kalau ada ataupun mengatur skala prioritas gitu ya. oke, Mungkin kita lelah mencuci misalnya gitu ya. Itu kan udah makan energi sekali. Nah, mungkin ini bisa didelegasikan gitu. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga mungkin bisa didelegasikan ke orang lain. Lalu juga manajemen lingkungan begitu. mmm, Kalau anak kita aktif dan dia masih sangat kecil begitu, ya sebaiknya rumah itu diatur gitu. Jangan banyak keramik-keramik yang mudah pecah begitu. Kita tahu anak itu pasti akan eh, berusaha untuk meraih gitu kan. Jadi kemungkinan pecah itu sangat besar. Nah, itu lupakan dulu gitu. Rumah yang indah, yang rapi itu sementara lupakan dulu. Jadi eh, usahakan supaya anak itu bisa bergerak dan kita nggak perlu ngejar-ngejar terus begitu. mmm, Itu ya. Kalau saya dulu ya saya tidak punya sofa yang ada kayunya yang bisa melukai anak begitu kan. Kalau kursi sofa sekarang kan kalau yang ya itulah banyak yang kayu terus ukir-ukirannya itu yang tajam-tajam gitu kan indah memang gitu tapi untuk anak mungkin nggak terlalu aman ya jadi ya cari sofa yang benar-benar cuman yang lembut-lembut semua begitu atau ya nggak usah ada sofa di ruang tamu nggak apa-apa gitu jadi ya tamunya lah nanti menyesuaikan karena kan kita eh, menghabiskan waktu bersama anak kan cukup lama di rumah gitu jadi kembali lagi skala prioritasnya begitu kita atur atau sediakan ruangan khusus yang ya memang anak itu bebas bergerak dia mau ngapain juga kita tenang dan ketika dia bergerak kita bisa istirahat juga kan di situ gitu yang penting kan kita mengawasi misalnya seperti itu ya jadi kembali ke tujuan pikirkan dulu lalu strateginya seperti apa nah itu yang perlu dipikirkan. baik. Bu Fida, kadang-kadang gitu kan orang tua juga emosi ya, mau bermain misal main coret-coret gitu. Ini kayak naluriah aja gitu kan anak ya, ketemu lipstik, misal lipstik ibunya udah main coret-coret aja di tembok kan kita, cukup, kesel gitu kan. Pasti orang tua atau ibu akan, cukup kesel gitu menghadapi, hal seperti itu. Gimana me-manage atau meregulasi itu semua, Bu Fida? Hmm, saya mau menambahkan sedikit tentang yang dikatakan oleh Ibu Andida tadi adalah goalnya Mmm, parents itu apa gitu ya. Dan untuk supaya orang tua tadi Mbak Tasya mengatakan orang tua capek, orang tua ini ya apa namanya terlalu nanti terus karena capek jadinya terus marah-marah ujungnya itu mhm. iritasi apa ya
Jadi suasananya menjadi gak enak, anaknya menjadi rewel. Nah, anaknya rewel, orang tuanya makin iritasi kan gitu ya. Jadi makin bete lah gitu. Sebenarnya sebenarnya itu tadi Ibu Andida mengatakan tentang goal ya. Nah, goalnya orang tua itu untuk mengajak anak bermain ataupun berolahraga itu apa? Kan sebenarnya begini. Apakah orang tua itu sadar bahwa bermain dan berolahraga itu tujuannya adalah supaya anak-anak ini sehat, ya, memiliki koordinasi dari tubuh dengan baik, ya, jalan enggak apa namanya enggak jadi mereka bisa lari dengan pesat, ya, bisa lari tanpa harus jatuh, jadi keseimbangannya. Selain itu, otot-otot membentuk otot-otot. Apakah mereka tuh sadar gitu ya, sadar bahwa ini berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan pertumbuhan dari tulang, otot dan juga otak ya, kesehatan jantung. Mereka mencegah juga dengan olahraga dan bermain, mereka mencegah anak-anak menjadi anak-anak yang obesitas, dengan obesitas ya, kan begitu ya. Ada lagi dengan mulai dari kecil mereka sudah menanamkan gaya hidup sehat yang akan nantinya menjadi seperti dikatakan Ibu Andida akan menjadi gaya hidup sehat sampai kelak kalau sudah tua gitu. Jadi karena mereka sudah terbiasa. Nah, untuk mencegah tadi yang dikatakan oleh Mbak Tasya mengenai coret-coret lipstik apa segala macam ya. Ya, di rumah kita harus ada peraturan. Kalau kamu mau coret-coret, mintalah kertas ya, ataupun ini tembok adalah tempat bukan untuk bermain coret-coret seperti itu. Jadi kalau ya kita kalau anaknya kecil mereka masih belum tahu ya tembok itu nggak boleh biasanya orang-orang udah tahu-tahu udah dicoret-coret gitu. Nah, ini kan semua sebenarnya boundaries ataupun batasan-batasan yang harus diberikan pada anaknya. Ya, namanya orang tua, mereka juga harus sadar menjadi orang tua itu ada risikonya, ada tanggung jawabnya. Lipstik patah karena dipakai, ya itu sebagai risikonya punya anak. Kalau nggak gitu, punya boneka aja. Berarti namanya bermain dan berolahraga ini juga tetap ada boundaries-nya ya, Bu Fida, Bu Andida. Ada batasannya kah atau ya bebas aja namanya bermain ya semua hal bisa dimainkan begitu, Bu Andida? Ya, tetap harus ada batasannya, Mbak Tasya, karena kan nanti anak-anak itu kan kepingin bermain seperti orang dewasa gitu ya. Misalnya bapaknya suka main golf. Nah, itu ada stick golf. Oke. Itu kan ya sebenarnya dia kepingin gitu ya, lihat papanya di halaman main golf gitu kan, itu kan bahaya. Belum batasannya adalah di situ, ada yang bisa dipakai, ada yang tidak boleh dipakai. Baik. Bu Andida mau menambahkan, silakan. Iya, kalau saya ingin nambahkan tentang bermain dengan ayah nih. Itu juga penting banget ya, anak-anak itu bermain dengan ayah. Karena permainan dengan ayah itu beda gitu dengan ibu biasanya ya. Kalau ayah itu lebih melibatkan fisik gitu. Kan ayah kan sukanya tuh ngelempar-lempar anaknya, lebih ke guling-guling gitu kan, main tinju-tinjuan. Nah, ini menurut penelitian itu membantu sekali untuk perkembangan sosial anak gitu, kemampuan dia bergaul di kemudian hari. Ya, jadi bapak-bapak juga nggak cuma ibu yang main ya, bapak-bapak juga penting itu main. Oke, para bapak ini harus disediakan waktunya begitu ya untuk bermain bersama dengan anak. Karena memang Bu Andida, Bu Fida beda gitu kan kalau main sama kita mah kan perempuan lebih feminim gitu kan. Iya. Lebih tenang gitu. Masakan. Bener. Kalau sama bapak-bapak dari luar kayak rusuh banget nih di dalam, kenapa begitu? Apa yang dilakuin gitu?
Nah, Iya. oke, dan ternyata ini juga salah satu hal yang, patut begitu ya dilakukan oleh para orang tua, terutama untuk bapak-bapak. Oke, kita akan jeda dulu sejenak, satu sesi terakhir Bu Andida, Bu Fida, juga sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya bacakan begitu, yang mungkin, bisa dijawab oleh Bu Fida dan Bu Andida terkait bagaimana manfaat bermain dan berolahraga. Smart Listeners tetap bersama kami, satu sesi terakhir Anda bisa manfaatkan untuk bergabung di 0812 11 12 959. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Smart Listeners, sudah sampai di sesi terakhir program Smart Parenting. Manfaat bermain dan berolahraga. Tadi sudah dijabarkan bagaimana manfaatnya oleh Bu Andida dan juga Bu Fida. Kemudian ada highlight dan juga notes-notes begitu yang kita ini sebagai orang tua harus sadari begitu ya. Dan bagaimana juga tadi meregulasi emosi yang mungkin dimiliki oleh orang tua, apalagi ketika kita sedang bermain bersama dengan anak. Di sesi ini Smart Listeners, saya akan bacakan pertanyaan dari Anda, Bu Andida, Bu Fida, mungkin izin untuk dijawab begitu ya. Sudah ada bergabung bersama dengan kami Ibu Melisa dari Jakarta. Di saat ini banyak olahraga yang ikut-ikutan. Kalau anak renang, semuanya ikut renang begitu, Bu Andida. Nah, olahraga apa sih yang baik dan baiknya orang tua tentukan untuk anak? Apakah harus tergantung mood-nya kah atau gimana nih, Bu Andida, Bu Fida? Mungkin bisa dijawab, silakan, Bu Fida. Untuk olahraga ikut-ikutan, nggak apa-apa sih sebenarnya, ikut tren aja ya. Maksudnya berenang itu kan juga bagus ya untuk anak-anak bermain air, dan juga untuk olahraganya adalah otot-otot itu akan juga bergerak semua ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau bermain di dalam air, mereka kelihatannya nggak capek ya, tapi sesudah pulang itu mereka benar-benar capek ya. Jadi tidurnya enak ya. Untuk saran-saran sebenarnya untuk orang tua kalau tidak mau ikut-ikutan, misalnya begini, orang tua membawa anak-anak temannya, ayo main di rumah gitu ya. Nah itu mereka juga bisa mengarahkan, misalnya bermain, katakanlah bermain sandiwara. Ya kan, anak-anak kalau terutama anak-anak yang perempuan tuh
main sandiwara, misalnya mereka kan pernah melihat pasti di YouTube permainan film-film yang mereka bisa. Oke, kamu sekarang menjadi lakon ini atau yang jadi lakon ini, itu kan semuanya permainan dan permainan yang juga bergerak dan menggelitik rasa kreativitas mereka. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang orang tua sebaiknya memiliki. Jadi kreativitas orang tuanya juga harus kreatif gitu. Nah, tadi pertanyaannya dari Ibu Melisa adalah apakah saran apa untuk olahraga dan permainan untuk anaknya? Itu tergantung daripada anaknya sendiri. Kalau anaknya introvert, terus anaknya nggak suka bergerak, ya, nah itu sebaiknya juga dimotivasi supaya mereka mau bergerak. Ya, jadi olahraganya dipilihkan olahraga yang justru bergerak. Ya, main badminton kayak itu seperti begitu. Kan gampang itu, tinggal di rumah main seperti itu, atau main basketball, ditaruh aja semacam sesuatu untuk melempar bola gitu. Kan sebenarnya itu simple ya. Ya, tinggal keinginan orang tuanya begitu ya. Mengarahkannya. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bu Andida, Bu Fida, ini dari Bapak Adam di Jakarta. Goal saya adalah punya anak yang pintar. Salahkah jika saya mau tegas tentang anak yang belajar lebih dini? Adakah batasan usia anak untuk bermain? Mungkin Bu Andida bisa menjawab, silakan. Ya, kalau kita ingin punya anak yang pintar, justru anak itu harus bergerak begitu. Ya, semakin banyak bergerak, semakin aktif, itu kan juga membuat oksigen itu bisa memberikan suplai ke seluruh tubuh gitu. Dan ini kan membuat otak kita juga jadi lebih kerjanya lebih lancar. Jadi kalau ingin anak pintar, bergerak itu suatu keharusan gitu. Dan lalu kalau apakah terlalu dini untuk mungkin mengajarkan secara akademis gitu maksudnya ya? Sebenarnya tidak ada kata terlalu dini ya. Sejak bayi itu anak sudah bisa kita didik, bisa kita bantu untuk berpikir begitu. Tetapi ya semuanya harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan usianya begitu. Jadi kalau anak masih bayi ya bukan kita ajarin ABCD gitu kan, bukan kita ajarin alfabet, tetapi kita bacakan cerita. Nah ini kan tahapan membaca yang sangat sesuai gitu dengan tahapan perkembangan otak anak gitu. Baik. Ada Bu Andida, Bu Fida di kasus di daerah mana begitu ya? Ini bayi gitu justru dia lebih suka baca kalkulus. Buku kalkulus dia suka bacakan gitu. Jadi ibunya yang bacain materi-materi kalkulus begitu di bukunya orang tuanya. Menarik ya. Oke. Ya, yang penting anaknya seneng, nggak apa-apa. Itu kan mungkin juga dia cuman mungkin itu belum tentu kalkulusnya gitu ya. Bisa jadi cuman seneng lihat orang tuanya caranya membaca, atau yang penting punya waktu bersama orang tua, itu bisa macam-macam. Jadi sepanjang anak itu senang, it's okay gitu. Berarti penting juga ya menanyakan are you happy gitu ya ke anak-anak ya. Iya, atau kita lihat dari wajahnya kan kelihatan ya. Dia ingin minta lagi gitu. Nah, itu artinya ya dia senang gitu kan. Oke. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bu Fida, Bu Andida. Ini dari Ibu Ina di Jakarta. Adakah perbedaan permainan antara anak laki-laki dan perempuan? Misal boneka tidak untuk laki-laki atau bola tidak boleh untuk perempuan. Silakan, Bu Fida. Menurut saya sih tidak ada
tidak ada perbedaan antara anak laki dan anak perempuan ya. Anak perempuan juga bisa main bola dan sekarang pun sudah ada tim sepak bola perempuan ya dan tim rugby perempuan. Nah, itu ada semuanya itu tergantung daripada anaknya itu sendiri. Seperti saya katakan, apakah anaknya itu aktif? Ya kalau aktif ya silahkan main yang dengan permainan yang bergerak, dengan permainan yang olahraga bergerak. Kalau anak laki misalnya dia lebih tenang ya, ataupun tidak suka bergerak ya, kita juga anjurkan misalnya itu seperti yang saya katakan, main boneka itu dengan permainan sandiwara. Jadi jadi ada topiknya. Ya, jadi peran-perannya seperti itu. Nah, supaya mereka juga bisa membedakan antara ini sekarang kan dari Barbie itu ya. Kan laki perempuan kan ada itu boneka-boneka seperti begitu. Nah, kalau ada kakak adiknya itu mereka bisa juga, kalau adik atau kakaknya perempuan atau adiknya perempuan, mereka juga bisa bermain boneka bersama-sama dengan satu tema. Nah, itu ibunya bisa mengarahkan ke tema apa gitu. Misalnya ini kakak adik pergi ke nggak tahu lah kemana, ke jalan-jalan ke satu taman, mereka melihat bunga-bunga, kan seperti itu. Mudah kan? Baik. Bu Anida mau menambahkan, silakan. Iya, saya setuju sih dengan Bu Vida. Jadi nggak ada permainan yang perlu kita batasi. Ini khusus anak laki-laki, khusus anak perempuan. Ya, mana yang mereka sukai, izinkan mereka untuk bereksplorasi. Lebih baik lagi kalau bermainnya bersama kita. Jadi kita kan bisa mengarahkan begitu ya, kalau kita merasa ada yang perlu diarahkan begitu. Baik, oke. Kurang lebih 2 menit terakhir gitu, mungkin dari Bu Vida, Bu Andida, highlight seputar bagaimana manfaat bermain dan berolahraga. Silakan Bu Vida untuk mengawali. Dengan adanya perkembangan dunia yang sangat pesat dan teknologi yang sangat pesat ini, saya mengharapkan orang tua menggalakkan kembali permainan dan olahraga untuk menstimulasi anak-anaknya supaya mereka tidak terlalu berada di depan layar, karena fokus mereka itu nantinya jadinya berkurang. Kedua, mereka menjadi anak-anak yang kurang bisa bersosialisasi, dan pertumbuhan fisik dan kognitif dan emosinya juga akan terhambat. Silakan Bu Andida. Bermain adalah cara paling efektif untuk membangun kebiasaan sehat sejak dini. Mari para smart parents kita usahakan agar kita bisa punya waktu bermain bersama anak, agar anak kita boleh tumbuh dengan sehat, baik secara fisik, secara mental, spiritual, dan juga finansial. Terima kasih. Terima kasih Bu Andida, Bu Vida, dan terima kasih juga smart listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Anda bisa tonton tayangannya di YouTube channel Radio Smart FM karena tersimpan rapih di sana. Dan Anda juga bisa dengarkan insight-insight seputar parenting lainnya dalam program Smart Parenting di hari dan waktu yang sama. Ini saatnya kami harus pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Saya Andida Meliala. Saya Vida Mulyono. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam. Baru saja Anda ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.